Assalamualaikum kawan pajak, selamat sore. Selamat sore. Oke, kali ini ketemu lagi dengan saya, Fauza, Dan saya Era. dalam acara Bonsai, obrolan santai mengenai perpajakan. Nah, kawan pajak, gimana nih kabarnya? Insya Allah dalam keadaan baik ya, dan mudah-mudahan akan baik-baik saja. Dan mudah-mudahan juga di hari Selasa ya, Jak ya. Selasa 7 Oktober 2025 ini di sore mungkin kawan pajak sudah siap-siap mau pulang nih, Jak. Tapi hari ini kita di sore ini mau menyuguhkan materi yang sebenarnya penting, tapi kita secara obrolan santai aja gitu. Jadi sambil menemani kawan pajak yang lagi siap-siap mau pulang, atau mungkin Atau lagi mau lembur mungkin ya. iya, yang lagi mau lembur, atau mungkin lagi di jalan Kak, lagi di jalan. scroll Instagram, Iya. pajakan baru Senapelan lagi live nih gitu. Jadi bisa menyaksikan live kita selama beberapa menit ke depan. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai Tidak jauh-jauh dari materi yang sangat hangat tahun 2025 itu, yaitu tentang Cortex. Khususnya mengenai apa nih Kak? Kita tentang aktivasi akun, kemudian juga kode otorisasi. Nah, pasti kawan pajak ada yang beberapa menerima email untuk diarahkan untuk aktivasi akun Cortex. Cuman ada yang bingung nih, gimana sih cara aktivasinya, apa yang harus dilakukan. Kok saya mencoba tapi nggak bisa nih Kak Era. Tapi sebelumnya mungkin kita mau spill sedikit lagi, Uja, karena kemarin masih ada yang bertanya nih, Ja, Cortex itu apaan sih gitu. Masih ada yang nggak tahu. Masih ada ternyata. Mungkin ya informasinya belum menyeluruh nih, Ja. Jadi kawan pajak, mulai tahun 2025 seluruh administrasi perpajakan, terutama untuk pajak pusat ya, pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, itu kita menggunakan aplikasi baru, namanya aplikasi Cortex. Kalau tulisannya Coretax ya, kalau cari di Google itu Coretax. Jadi mulai untuk perpajakan 2025 itu kita nggak menggunakan yang namanya DJP online atau e-faktur lagi gitu. Jadi DJP online nggak dipakai sama sekali tuh gimana Kak? Untuk perpajakan tahun 2024 kita masih menggunakan aplikasi lama. Jadi kalau kawan pajak masih ada yang belum misalnya lapor SPT tahunan 2024, atau mau ada pembetulan, mungkin ada datanya yang salah, itu kita masih menggunakan DJP online. Tapi untuk cut off-nya Januari 2025 itu kita sudah all in menggunakan Cortex. Untuk tahun pajak 2025 mulai SPT PPH unifikasi, PPH 21 dan PPN, juga PPN pemungut ya Kak ya. Itu semuanya udah di Cortex kawan pajak. Termasuk untuk administrasi lain, Uja. Misalnya ada kawan pajak yang butuh informasi KSWP misalnya, konfirmasi status wajib pajak, atau mau validasi bukti pembayaran PPH atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Itu pokoknya semua administrasi perpajakan mulai untuk tahun 2025 ke atas kita menggunakan Cortex. Udah nggak pakai loket TPT lagi? Masih dibuka, tapi untuk hal-hal tertentu aja. Misalnya kalau urgent, kalau ada kendala atau kondisi kahar. Tapi sebenarnya kalau untuk semua administrasi udah bisa diakses melalui Cortex DJP, termasuk untuk pendaftaran atau registrasi nomor KTP. Pemadanan nih, termasuk juga pengaktifan kalau mungkin dulu sudah punya NPWP tapi statusnya non efektif. Kemudian untuk pendaftaran atau pengukuhan PKP. Jadi kalau kawan pajak sebelumnya perusahaannya belum PKP, mau dikukuhkan sebagai PKP juga bisa diajukan melalui Cortex.
Kalau dulu benar-benar hanya melalui loket ya. Kalau sekarang benar-benar kalau sekarang sudah bisa semuanya melalui Cortex gitu. Gitu Kak. Jadi Kak, kenapa sih ya DJP itu meng-email blast, broadcast melalui email supaya kawan-kawan pajak ini aktivasi akun Cortex Kak? Iya. Jadi Cortex itu kalau dulu ya DJP online mungkin digunakan untuk administrasi tertentu aja, misalnya SPT, PPh, ya kan, pembayaran. Tapi PPN terpisah nih ja, buat faktur, lapor PPN gitu. Kita dulu kan menggunakan web e-faktur, menggunakan aplikasi e-faktur. Nah sekarang Cortex ini seperti kakak bilang tadi aja, untuk semuanya. Jadi nggak hanya badan, nggak hanya PKP, tapi untuk orang pribadi juga. Pribadi mau usahawan maupun karyawan. Jadi kurang lebih 3 bulan lagi nih Ja, semua wajib pajak sudah bisa melaporkan SPT tahunan 2025. Tapi kenyataannya di data kita yang ada masih banyak nih kawan pajak yang belum aktivasi akun. Nah, jadi belum bisa login ke Cortex. Jadi takutnya nanti terkendala pada saat pelaporan SPT tahunan begitu. Nah selain itu kawan pajak, kenapa sih harus aktivasi Cortex terutama untuk karyawan-karyawan nih? Supaya nanti kawan pajak ketika perusahaan membuatkan bukti potong PPh, itu nama kawan pajak itu keluar gitu. Kenapa harus keluar? Karena nanti bisa digunakan bukti potong tersebut sebagai pengurang atau bahasa perpajakannya itu kredit ketika melaporkan SPT tahunan. Jadi ketika nanti lapor SPT tahunan, kalau misalnya dia karyawan dan perusahaannya itu taat lapor gitu Kak, dia otomatis akan masuk seperti itu. Jadi datanya langsung sinkron. Jadi tinggal isi-isi yang perlu aja ya kan Kak? Iya, ketika dimasukkan nomor KTP-nya, langsung keluar tuh namanya, alamatnya gitu. Nah pada kenyataannya sekarang memang masih ada aja data-data kawan pajak yang belum terbaca langsung di Cortex. Mungkin sebabnya mungkin karena memang dulu belum pemadanan nih. Jadi pada saat kawan pajak dulu kali itu mendaftarkan NPWP, NIK-nya belum sesuai dengan NIK yang ada sekarang. Kalau tahun 2013 ke bawah kan kita belum pakai iktp tuh ja. Mungkin saja nomor KTP-nya itu belum sama ya dengan nomor iktp sekarang. Jadi makanya diperlukan nanti kawan pajak melakukan pemadanan NIK atau sinkronisasi data Dukcapil. Nah, melalui aktivasi Cortex inilah bisa dilakukan gitu. Jadi selama ini mungkin salah satu hal yang menyebabkan wajib pajak atau teman kawan pajak ini nggak bisa aktivasi Cortex dari secara mandiri, secara online dan mandiri di rumah, itu bisa jadi kayak dibilang Kak Era tadi, emailnya tidak valid, nomor teleponnya tidak valid, karena nanti ketika kawan pajak aktivasi dan klik lupa password, itu dia akan ada masuk link ke nomor HP ataupun email kawan pajak yang terdaftar di sistem perpajakan. Nanti ketika masuk link tersebut, kawan pajak bisa klik linknya, kemudian mengubah password sesuai dengan ketentuan yang ada di situ. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang gitu, nanti bakal dikasih tahu tuh penyebabnya apa. Mungkin kurang karakter, kurang tanda karakter khusus atau angka seperti itu. Kawan pajak. Jadi sekali lagi kita mulainya kalau kawan pajak cari di Google itu carinya cortexdjp.pajak.go.id. Pastikan linknya karena ini berbentuk website bukan aplikasi ya kawan pajak. Jadi ini gampang, nggak perlu diinstal. Jadi kawan pajak tinggal buka Google, carinya cortexdjp.pajak.go.id. Nah langkah pertama yang harus kawan pajak lakukan itu mengklik menu aktivasi. Jadi ketika kita buka di layar depan itu ada menu merah-merah ya, ada daftar, ada aktivasi, ada lupa kata sandi. Jadi kawan pajak bisa klik dulu aktivasi. Setelah aktivasi halamannya terbuka, nanti masukkan nomor KTP.
Nah, sebagai informasi juga kawan pajak, dengan berlakunya Kortex di tahun 2025 ini, itu nomor KTP-nya berubah. Nggak lagi menggunakan nomor NPWP ya, nomor NPWP yang lama yang 15 digit. Tapi kita sekarang pakai nomor KTP sebagai nomor NPWP. Jadi ini lebih memudahkan ya, kawan pajak tidak perlu nginget ini nomor NPWP, ini nomor KTP. Cukup bawa satu KTP aja untuk segala urusan perpajakan gitu. Iya, jadi berapa Kak NPWP-nya? Langsung aja 1471 gitu ya Kak. Kalau kan baru 1471 ya kodenya gitu. Jadi nggak perlu, oh saya nggak punya kartu NPWP, karena sekarang memang kita tidak menyediakan lagi kartu NPWP. Secara fisik nggak ada Secara lagi. fisik nggak ada lagi. Tapi secara digital, kawan pajak bisa cetak ulang kartu tersebut dari akun wajib pajak sendiri. Betul. Atau bisa langsung minta tolong ke petugas loket. Nah, ini untuk stepnya kan tadi kakak bilang lupa kata sandi. Kalau biasanya kalau kawan pajak sudah pernah lapor SPT, sudah ada akun DJP online, udah pernah lapor lah intinya, sudah aktivasi akun DJP online, itu biasanya klik lupa kata sandi. Tapi kalau misalnya ada NPWP tapi nggak pernah lapor SPT atau hanya untuk formalitas aja tuh NPWP-nya Kak, itulah kayak dibilang Kak Era tadi, aktivasi akun, kemudian klik lupa kata sandi. Untuk beberapa case mungkin kawan pajak bingung ya mengisikan nomor telepon atau email. Jadi kawan pajak merasa email aku nih bukan 1234 deh kayaknya, tapi 456 gitu. Ketika kawan pajak mengisikan NIK, dan kemudian kawan pajak bisa memilih untuk dikirimi link aktivasi melalui handphone atau melalui email. Misalnya nih ke email ya Kak ya, klik email, nanti akan muncul email shadow-nya. Ada kayak bintang-bintang gitu tapi nggak lengkap gitu. Jadi kawan pajak bisa mengira-ngira, bukan nih Gmail-nya, apakah Gmail ini ada di handphone kawan pajak, atau kawan pajak apakah bisa mengakses email tersebut. Kalau bisa, ketik ulang. Jangan langsung lanjut ya Kak. Walaupun udah nampak bayangannya ya, tapi tetap diketik ulang lagi. Harus diketik ulang, kemudian masukkan captcha, lalu centang pernyataan, kemudian kirim ya Kak ya. Kirim gitu, save atau kirim. Itu otomatis kalau memang alamat email yang di-input itu sesuai dengan email shadow, email shadowing itu pasti linknya akan terkirim. Tapi kalau misalnya nggak tahu nih, ini saya udah lupa nih passwordnya, soalnya handphonenya hilang atau gimana, emailnya gitu. Bukan yang ini yang sekarang yang bisa dibuka gitu. Kalau misalnya lupa email, itu udah nggak bisa kayak dulu lagi ya kawan pajak ubah sendiri atau ubah sendiri secara mandiri, itu udah nggak bisa. Jadi kawan pajak harus ke kantor. Kantor terdekat bisa. Iya, kantor pajak terdekat. Tidak harus ke kantor pajak tempat kawan pajak terdaftar. Ini juga untuk melindungi ya kerahasiaan data wajib pajak supaya tidak gampang itu diubah-ubah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab begitu. Jadi kalau memang dirasa emailnya bukan itu lagi atau nomor HP-nya bukan yang itu lagi, itu nggak bisa dipakai lagi atau nggak bisa diakses lagi, silakan mengajukan perubahan data ke KPP terdekat. Begitu. Terdekat, nggak harus yang terdaftar ya Kak? Nggak harus yang terdaftar. Jadi kalau misalnya kawan pajak terdaftarnya di KPP Senapelan tapi sekarang tinggalnya di Pangkalan Kerinci misalnya ya, itu bisa diajukan di sana di KPP Pangkalan Kerinci gitu. Nah tapi Kak, yang harus digarisbawahi untuk perubahan data orang pribadi itu harus orang yang bersangkutan langsung Kak, yang harus datang. Orang yang bersangkutan langsung. Lagi-lagi terkait kerahasiaan data. Kerahasiaan data. Betul. Karena sekarang kan banyak penipuan ya jangan sampai data kawan pajak nanti disalahgunakan. Karena mungkin minta tolong sama seseorang atau bagaimana gitu kan, dan mungkin orang itu tidak agak teledor dalam memelihara data, kemudian disalahgunakan gitu. Jangan sampai ini terjadi gitu. Kita sama-sama aware dengan data pribadi kita. Nah Kak, kalau aktivasi akun Kortex itu, apakah akan membuat si wajib pajak ini
Lapor SPT apa? Wajib lapor Kewajiban, ya. Enggak ya. Jadi aktivasi ini hanya aktivasi akun. Jadi kalau misalnya sebelumnya kawan pajak NPWP-nya non efektif ya. Kalau dulu non efektif namanya aja, kalau sekarang istilahnya non aktif. Nah, kemudian dia melakukan aktivasi akun. Ini hanya akun. Jadi bagaimana dia punya user, punya punya password untuk masuk ke Cortex. Tapi ini tidak otomatis langsung mengaktifkan NPWP-nya yang tadinya inaktif atau non-aktif gitu. Jadi maksudnya di sini non-aktif itu bahasa simpelnya nggak ada kewajiban perpajakan untuk lapor ya kawan pajak. Betul. Jadi hanya untuk diaktifkan saja supaya data sistem perpajakan dengan data dukcapilnya itu ngeling gitu. Ketika diinputkan nomornya keluar nama aslinya, data-datanya. Gitu. Itu untuk membuat akun, akun Cortex. Kemudian apalagi nih? Ada lagi yang wajib. Setelah buat akun, kita udah tahu usernya tadi nomor KTP ya. Ada berhasil. Yang digunakan sebagai NPWP. Kemudian masukkan password yang dibuat. Kita udah login nih ke Cortex. Apalagi yang harus dilakukan oleh kawan pajak? Yaitu membuat permintaan kode otorisasi dan sertifikat digital. Apa tuh Kak sertifikat digital? Nah, sertifikat digital itu semacam kode ya kawan pajak, tanda tangan elektronik. Nah, kalau dulu kita bikin NPWP manual, kita isi, kemudian tanda tangan basah. Nah, kalau sekarang karena NPWP-nya digital online, maka untuk tanda tangan itu punya kode khusus juga. Jadi tidak semua orang yang bisa menandatangani SPT-nya kawan pajak. Nah, maka dibutuhkan lain namanya kode otorisasi. Nanti juga bisa dibuat di akun Cortex-nya, tapi dengan syarat harus aktivasi dan login Cortex dulu gitu. Iya. Jadi nanti tanda tangannya dalam bentuk digital betul. Berbentuk kode ya, kode barcode. Kode barcode. Jadi kayak nanti kalau ada dokumen misalnya di print itu barcode ya, tanda tangannya barcode. Ini menunya ada di Cortex juga aja. Benar. Di sebelah kiri atas. Di profil saya ya Kak. Di portal saya. Kemudian nanti teman atau kawan pajak bisa klik, muncul dia submenunya ada permintaan kode otorisasi dan sertifikat digital. Betul. Jadi nanti kawan pajak tinggal klik menu tersebut, submenu tersebut, kemudian diisikan, langsung isi ke pilih penyedia tanda tangannya dulu. Kalau database-nya yang atas ya itu sudah terisi otomatis. Ya. Jadi yang perlu kawan pajak lakukan hanya memilih penyedia kode otorisasi. Jadi tanda tangan digital itu ada beberapa penyedianya. Yang di DJP khusus ada namanya KO DJP, kemudian ada Privi dan macam-macam ya. Jadi silakan pilih sesuai yang kawan pajak minati gitu. Kalau kita sih sarankan KO DJP aja ya, kode otorisasi DJP. Kemudian tinggal masukkan paspres namanya. Paspres ini juga ada ketentuannya, minimal 8 karakter, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus. Boleh sama dengan password ya? Iya, kalau saya sih menyarankan supaya kawan pajak buat paspres dan akun wajib pajak sendiri dari menu pembayaran, kemudian klik submenu pembuatan kode billing mandiri, seperti itu. Ini juga karena tidak semua jenis pajak bisa kita bikinin billing, ya kan? Misalnya kawan pajak datang ke kantor, tolong dong bikinin billing ini. Nggak semuanya bisa kita bikinin. Karena ada jenis-jenis pajak yang bisanya hanya melalui akun wajib pajak. Karena pembuatan billingnya melalui SPT. Dan itu nggak bisa kita bantu, jadi makanya sangat urgent dan penting sekali aktivasi akun dan punya akun Cortex ini kawan pajak. Untuk pemenuhan kewajiban perpajakan kawan pajak juga. Iya. Jadi kawan pajak mungkin dari beberapa banyaknya kawan pajak yang datang, karena Bu saya mau bikin kode billing, kok nggak ada tahun 2025 ya? Iya, karena harus dari Cortex. Harus dari Cortex. Bu kok ribet ya? Banyak yang salah, awal tahun itu banyak yang salah bikin kode billing, karena seharusnya kan kalau untuk perusahaan atau badan usaha atau
apa namanya Kak, satu lagi instansi pemerintah. Instansi pemerintah. Mereka harus melalui proses pembuatan bukti potong, pelaporan SPT, baru nanti akan tergenerate billingnya secara otomatis. Sistem hanya dengan satu billing. Oh, kok kayak gini sih Kak, dulu kayaknya nggak kayak gini. Iya, tapi yang sebenarnya secara aturan seperti itu ya Kak. Secara ya? aturan seperti itu. Itulah yang gunanya kita membuat aplikasi ini semuanya online gitu. Ini memudahkan kawan pajak bisa melakukan atau mengajukan permohonan administrasi, membuat kode billing dari mana aja, jadi nggak harus datang ke kantor pajak begitu. Ini juga untuk menjaga kerahasiaan data gitu. Kalau ke kantor pajak kan nanti banyak yang tahu nanti datanya segala macam ya kan. Kemudian Kak, untuk terkait ada beberapa wajib pajak yang dengan cerdasnya dia datang ke sini karena menanyakan, Bu, saya disuruh aktivasi akun Kortex, cuman saya nggak yakin nih Bu, ini beneran dari Direktorat Jenderal Pajak atau scam atau phishing. Saya takut mengklik tautan yang ada di situ, melakukan apa yang diperintahkan di situ. Jadi saya datang ke sini. Benar ya kawan pajak, kalau misalnya kira-kira kawan pajak itu bingung, ragu-ragu, bisa datang langsung ke kantor pajak, karena sekarang lagi marak banget penipuan, salah satunya yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, Kak Era. Iya, ada juga ceritanya itu diminta untuk update data aja. Secara online secara online, ditelepon, kemudian dipandu suruh install ini. Dulu memang kita punya aja aplikasi install ya, aplikasi yang diinstal namanya M-Pajak, tapi itu udah boleh dikatakan nggak dipergunakan lagi. Jadi kalau misalnya ada oknum yang menelpon atau menghubungi kawan pajak melalui telepon atau melalui WA disuruh untuk merubah data, itu dipastikan itu penipuan. Karena Direktorat Jenderal Pajak nggak pernah meminta wajib pajak untuk update data kemudian dipandu secara daring ya, melalui telepon atau melalui WA, itu nggak pernah. Karena kita kalau untuk update data kita selalu menghimbau wajib pajak untuk datang ke KPP, atau kalau kawan pajak sudah punya akun Kortex bisa melakukannya sendiri melalui akun Kortex secara mandiri. Jadi ada yang ditelepon tuh aja, ditelepon, ini benar dengan ibu ini, datanya semuanya benar, nama, nomor KTP ya, sampai nomor NPWP, data keluarga itu semuanya benar. Kemudian disuruh untuk update data dengan cara-cara yang mereka tunjukkan, langkah-langkahnya mereka pandu, disuruh install M-Pajak, kemudian masukkan itu disuruh login, dimasukkan ini kode-kode ini. Aplikasinya mirip dengan M-Pajak. Padahal itu bukan aplikasi M-Pajak. Jadi kawan pajak kalau misalnya apalagi nih Bu, verifikasi data di hari libur, verifikasi data Bu katanya, dan itu dia ngechat di hari libur, itu salah banget ya kawan pajak. Nggak ada, kita hari kerjanya Senin sampai Jumat, dan kalau misalnya pun Sabtu Minggu ada untuk lembur, tidak untuk melayani wajib pajak tapi untuk back office saja seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang nelfon nih, Bu, saya begini gitu, dia bilang, ya Pak, nanti saya langsung datang ke kantor pajak aja, langsung aja teman-teman kawan pajak langsung aja cut seperti itu. Betul. Iya, besok saya ke kantor pajak. Iya, saya langsung ke sana gitu. Jangan diladeni terlalu jauh ya, Jak ya. Iya. Bilang aja kalau memang ada permintaan dari mereka, bilang aja akan diurus sendiri langsung ke kantor pajak. Gitu. Karena untuk pegawai kita sendiri Kak, untuk teman-teman pajak kita sendiri yang di sini, itu juga mengarahkan untuk oke, Bapak boleh langsung datang ke kantor ketemu saya seperti itu. Kalau wajib pajak yang nelfon atau yang menghubungi teman kawan pajak itu ngeyel, berarti udah bisa dipastikan dia bukan dari bagian dari kami. Udah dipastikan itu penipuan. Jadi kita harus aware ya kawan pajak. Banyak sekali sih penipuan sekarang yang mengatasnamakan instansi pemerintah, dan selalu modusnya begitu, suruh install kemudian update data segala macam, dan banyak korbannya gitu. Itu makanya kita kalau ada yang nelpon, bukannya kita
untuk hal tertentu, bukannya kita nggak mau, misalnya ada wajib pajak, tolong dong ubahkan email saya gitu. Benar. Nah, nggak bisa lewat telepon atau lewat WA kawan pajak, jadi harus datang langsung ke KPP terdekat begitu. Bahkan pegawai kita sendiri hampir menjadi korban, cuman karena kita paham ya. Jadi ya, oh ternyata seperti ini modusnya. Iya, saya dari ini gitu. Kalaupun ada yang mengaku-ngaku dengan nama lengkap dan segala macam, tetap saja jangan dipercaya ya kawan pajak, langsung aja kan, oke, besok saya langsung datang ke sana seperti itu. Dan ternyata memang ada juga mereka yang namanya memang persis sama dengan nama pegawai pajak. Benar. Cuman misalnya dengan saya ini Ibu Fauza gitu dari KPP ini gitu. Jadi mereka memang mungkin ada yang tahu nama panjang dari pegawai pajak, kemudian mereka mengatasnamakan itu gitu. Iya, seperti itulah kawan pajak ya. Jadi tetap waspada, jangan jangan terlena, jangan gampang untuk memberikan data-data pribadi gitu. Jadi nggak hanya di pajak aja ya Kak ya. Walaupun saya dari petugas BPJS, kemarin ada teman saya yang kayak gitu, ya langsung aja Kak, oke saya besok ke BPJS, jangan langsung diladenin. Karena bahkan capil juga, ada taspen juga. Iya, banyak banget. Iya. Oke, jadi kawan pajak jangan lupa untuk aktivasi akun Korteksnya. Karena kita 3 bulan lagi sudah mulai menjalankan kewajiban ini SPT tahunan 2025. Jadi Januari sudah bisa mulai melaporkan SPT tahunan 2025. Ya, supaya nggak ngantri kelamaan kawan pajak nanti. Kalau kawan pajak yang bekerja di perusahaan atau di instansi boleh cek ke siapa? Ke bendaharanya mungkin ya. Ininya Korteksnya sudah aktif atau belum gitu. Oke kawan pajak, sekian dulu pembahasan kita mengenai aktivasi akun Korteks dan kode otorisasi ya Kak ya. Kita akan ketemu lagi di waktu selanjutnya yang ditentukan. Jangan lupa stay tune di Instagram kita Pajak Pekanbaru Senapelan untuk mendapatkan info IG Live selanjutnya. Saya Fauza dan saya Era pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore.